Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di video pembelajaran ekonomi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Masih semangat dong ya? Oke, di pertemuan minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang pendapatan nasional. Nah, di pendapatan nasional kita menemukan istilah GDP dan GNP ya kan? GDP ini adalah Gross Domestic Product dan GNP adalah Gross National Product. Nah, GDP dan GNP ini ternyata bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, di mana perbandingan ini nantinya akan menghasilkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, pada video kali ini, di bagian 1, kita akan ngebahas tentang apa itu pertumbuhan ekonomi, gimana perhitungannya, dan faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kata pertumbuhan ekonomi udah nggak asing ya bagi telinga kita. Kalau kalian sering baca atau nontonin berita gitu ya, pasti ya akhir-akhir ini sering diberitakan dan banyak banget diberitakan bahwa saat ini tuh angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai atau sebesar 7,07%. Nah, seperti yang dilihat di sini ya. Tentunya nih ya, walaupun udah nggak asing, pasti ada beberapa dari kalian masih bingung gitu ya. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita cari tahu, simak terus ya videonya. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan perekonomian suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ini identik dengan adanya peningkatan produksi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan jumlah barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Nah, jadi suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasanya meningkat. Namun, ketika di negara tersebut jumlah produksi barang dan jasanya menurun, maka bisa dikatakan negara tersebut mengalami kemunduran ekonomi. Kayak gitu. Nah, seperti misalnya ya, kalau di awal pandemi kita lihat beberapa perusahaan ada yang tidak berproduksi. Berarti kalau nggak produksi kan nggak menghasilkan barang dan jasa. Akhirnya membuat jumlah barang yang diproduksi pun menurun. Akhirnya pertumbuhan ekonominya pun juga akan menurun. Ya gitu. Oleh sebab itu, tolak ukur atau indikator pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari kenaikan pendapatan nasionalnya. Bisa dari GDP, bisa dari GNP. Umumnya sih GDP ya. Oleh sebab itu, tolak ukur atau indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa dilihat dari jumlah barang dan jasanya. Ingat, bisa dilihat dari jumlah barang dan jasanya. Apakah naik ataupun turun. Dengan kata lain, kita bisa lihat dari pendapatan nasionalnya, bisa dari GDP atau GNP gitu ya. Masih ingat ya, kalau GDP itu domestik, berarti keseluruhan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara, di suatu wilayah, gitu ya. Kalau GNP itu kan nasional, berarti keseluruhan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, nasional ya. Nah, selain itu juga bisa melihat dari kenaikan pendapatan per kapita, kemudian kenaikan kesempatan kerja, dan tingkat kemiskinannya yang semakin berkurang, kayak gitu. Oke, next. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, kita harus punya dua data, yaitu data GDP atau GNP tahun ini, dan data GDP atau GNP tahun lalu. Kenapa pakai GDP atau GNP rumusnya? Karena GDP atau GNP itu kan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, tadi kan kita bisa lihat tuh ya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dari besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Cuma pada umumnya perhitungannya ini biasanya menggunakan GDP ya. Tapi GNP juga bisa, GDP juga bisa.
Maka pertumbuhan ekonomi di tahun T atau tahun yang ditanya sama dengan berapa besar GDP tahun ditanya atau di tahun T dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya atau di tahun T-1. Jadi misalnya kalau mau menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2020, maka GDP tahun 2020 dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kemudian kita bagi dengan GDP tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, kemudian dikali 100%. Nah, ketemu deh hasilnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Begitupun dengan rumus yang menggunakan GNP ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini misalnya diketahui GDP tahun 2015 sebesar 350 triliun rupiah dan GDP tahun 2016 sebesar 400 triliun rupiah. Berapakah pertumbuhan ekonomi tahun 2016? Oke, jawab. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sama dengan GDP tahun 2016 dikurangi dengan GDP tahun 2015. Karena yang dicari tahun 2016 berarti tahun sebelumnya kan 2015 tuh ya. Kemudian dibagi dengan GDP tahun 2015 dikali dengan 100%. Nah, jadi diperoleh angkanya pertumbuhan ekonomi sebesar 14,29%. Jadi pertumbuhan ekonominya sebesar 14,29% di tahun 2016. Mudah ya? Oke, next. Ada faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yaitu ada 4. Sebelum itu ingat ya bahwa tadi pertumbuhan ekonomi dilihat dari besarnya jumlah barang yang diproduksi. Maka faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu sumber daya alam. Ketika sumber daya alam melimpah berarti bahan bakunya juga banyak tuh ya. Maka akan semakin banyak barang yang akan diproduksi. Semakin banyak barang diproduksi, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat atau naik ya. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusianya pintar, sehat, memiliki keahlian, maka akan mampu bekerja dan menghasilkan barang dan jasa yang banyak. Barang dan jasa meningkat, pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Nah, yang ketiga ada modal. Modal ini bisa berupa uang, bisa berupa mesin. Nah, modal ini menentukan banyaknya barang yang akan diproduksi. Maka semakin besar modal, semakin banyak barang yang akan diproduksi. Kalau barang dan jasa yang dihasilkan banyak, maka pertumbuhan ekonomi pun akan tinggi. Nah, makanya presiden kita gencar gitu ya mencari investor dari luar negeri ataupun dalam negeri ya. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mempengaruhi barang yang akan diproduksi juga gitu. Modal ini sama dengan ini ya, Raya, investasi gitu. Nah, kemudian yang keempat ada teknologi. Kalau teknologinya semakin canggih, maka proses produksi akan semakin cepat. Berarti akan semakin banyak output yang akan dihasilkan. Ketika barang yang dihasilkan tinggi, maka pertumbuhan ekonomi pun akan semakin tinggi. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar ya. Atau boleh di grup WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan pertumbuhan ekonomi bagian 2 minggu depan. Wassalamualaikum.